أما بعد Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para tokoh agama, para ustadz, hadirin wal hadirat jamaah majlis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik hidayah Allah sehingga kita ringan untuk melangkah ke majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita menuju majlis ini adalah penggugur segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan selepas keluar dari majlis ini, mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para kerabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia yang ada di muka bumi ini pasti mendambakan yang namanya surga. Bahkan dari agama apapun mereka mendambakan yang namanya surga. Mereka dari agama apapun mereka mempercayai adanya surga dan adanya neraka. Bagi orang baik akan mendapatkan kenikmatan yaitu surga, dan bagi orang yang jahat, orang yang berlaku dosa akan mendapatkan siksaan yaitu berupa api neraka. Tidak lepas kita seorang yang beriman kepada Allah tentu juga mendambakan yang namanya surga. Surga dan keindahan-keindahannya. Walaupun sementara ini dunia adalah nyata dan surga atau akhirat adalah cerita. Nanti ketika kita sudah berada di alam kubur, baru kita menyadari bahwasanya alam kubur dan alam akhirat itu nyata, dunia hanya tinggal cerita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan, melalaikan mereka hatta zurtumul maqabir, sampai mereka masuk ke dalam kubur baru mereka menyadari. Sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran, tentu berarti manusia banyak yang lalai. Angan-angannya ingin masuk surga, tapi lalai di dalam dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun ada beberapa hadis yang mencegah orang itu masuk ke dalam surga. Di antaranya yang akan ulun sampaikan pada pagi hari ini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun qad harramallahu alaihimul jannah. 3 golongan manusia yang Allah haramkan masuk ke dalam surga. Ini yang berkata adalah Rasulullah. Kalau Rasulullah berkata, rasa-rasanya sudah pasti terjadi. Rasa kada mungkin kada. Kita percaya kalau hadis dari Rasulullah. 3 golongan manusia yang diharamkan masuk neraka. 3 golongan manusia yang diharamkan masuk surga. Walaupun banyak hadis tentang haramallahu alaihimul jannah, itu banyak. Di antaranya 3 golongan ini adalah, yang pertama mudminul khamri, orang yang gemar bermabuk-mabukan, pecandu,
Memang di dalam Al-Quran tidak ada yang dinamakan sabu-sabu, kan ada. Yang ada dalam Al-Quran itu namanya al-khamru, khamar. Dalam hadis pun juga tidak ada menyebutkan narkoba, tidak ada. Yang ada dalam hadis itu kullu muskirin khamrun, kullu khamrin haramun. Tiap-tiap yang memabukkan itu khamar, dan tiap-tiap khamar hukumnya haram. Jadi apapun yang memabukkan itu jenis khamar, dan setiap khamar hukumnya haram. Apa aja? Kan kalau misalnya nih ada orang kekanakan atau orang tua hanya belajar merokok misalnya, lalu sakit kepala, lalu hilang kesadaran, maka rokok saat itu bagi pemakai tersebut haram, termasuk khamar. Lah kada usah kita rokok lah, banyu putih, banyu putih lain banyu putih nang diulah-ulah lah, murni banyu putih. Mabok kita minum, hilang akal kita, maka termasuk khamar, sesuatu yang memabukkan. Apalagi kalau jenisnya sudah khamar berdahulu, ya kan? Nah, kada ada juajar hukumnya lempok toh, kada ada juajar. Cari jadi Al-Quran adalah lempok hukumnya. Ayah anda Pak Haji Sukri mencari lempok dalam Al-Quran atau hadis, kada tetamu, kada ada. Apalagi yang obat tuh apa ngaranya? Jenit, jin ya lah, bukan jin ini, bukan penghuni jin, bukan pengikut jin. Ada lagi pian jenisnya ini, mohon maaf nama jual obat nih lah, komik, ada jenisnya. Tapi kalau minumnya lebih dari dosis, ada komik tertentu. Ada lagi apa yang obat gasan anti mabuk toh bang Re? Antimo, tapi antimo jenisnya ada juga gitu, nah kada semua antimo ini karena timbul habis di toko obat nih. Jadi orang-orang wahini itu pintar meramu, kan? Atau mungkin bahasa Inggrisnya tuh oplosan. Pintar diramunya, apa-apa kayak kan, keriting deng campurnya sprit, campurnya obat nyamuk, kan? Campurnya spiritus misalnya kan. Ya mati. Inilah yang harus kita hindari, terlebih-lebih generasi kita, anak muda kita. Kenapa? Karena dalam kitab disebutkan al-khamru, khamar itu ummul ithmi, induknya dosa. Minuman kan, saya kayak di dalam Al-Quran itu ada ummul Quran, induknya Al-Quran, surah Al-Fatihah, kan? Ibu kota, apalagi bupati, kan ada pak pati, kan ada kan? Jadi selalu menggunakan kalimat ibu atau induk karena akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Al-khamru itu, khamar itu ummul ithmi, induknya dosa. Sebagaimana yang pernah diceritakan Imam Al-Barshisah. Imam Al-Barshisah itu seorang ahli ibadah, abid orangnya, ahli ibadah, tapi tidak fuqaha, tidak ahli ilmu. Ahli ibadah luar biasa, saking ibadah aja dikiau kuitan gak ada heran-heran gitu. Ya kalau itu sholat wajib, ketika orang tua memanggil kita, kalau masih hanya takbir aja kada apa-apa batal. Tapi kalau sudah beberapa rakaat, lanjutkan sampai selesai, baru kita menengok orang tua kita yang memanggil. Tapi kalau sholat sunat wajib menagur, meherani atau apa bahasanya tuh, menyahuti orang tua. Kalau itu sholat sunat, ya kalau tayat akhir yo tuh doakanlah dulu. Tapi kuitan dilihat juga lah. Kalau anak lagi sembahyang doa misalnya, kalau lah bayar minta tukarakan, bayar minta ambilakan
ambilakan lading sebuting aja misalnya gitulah. Jadi Imam Al-Barsisa ini orang ahli ibadah. Berbagai macam cara kemaksiatan sudah iblis ini kada kau menggoda gitu. Kada kau menggoda iblis ini. Didatangkan perempuan pelacur untuk menggodanya, kada tergoda. Tapi ngarannya iblis pian. Iblis ini orangnya alim. Kalau aliman lawan kita alim iblis. Bayangkan malaikat Jibril saja pimpinannya para malaikat. Malaikat Jibril itu muridnya iblis. 2000 tahun lagi. Kada alang-alang. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang tidak pernah disujuti oleh iblis. Lah kita paling-paling Masjid Munawwarah, Masjid Agung ya kan, musolaan aja di situ aja. Lo iblis nih satu dunia ini tidak ada sejengkal pun di muka bumi di muka bumi ini yang tidak pernah disujud oleh iblis. Saking alimnya iblis. Dan iblis itu tempatnya di sorga. Hanya karena sombong diusir Allah dari sorga. Lah kita tempat kita ini di mana? Hendak masuk sorga. Sombong kita maka luar biasa ya Allah lah. Hanya dapat ilmu sedikitnya sombong. Sogi sedikitnya sombong. Bungas sedikit aja sombong. Jujuran talarang pada tetangga aja sombong. Allahu Akbar. Jadi iblis ini orangnya alim luar biasa. Sehingga apa? Sehingga iblis itu kawa menggoda Imam Al-Barsisa. Bagaimana caranya digodanya? Iblis ini menyerupai seorang ulama besar. Di hadapan Imam Al-Barsisa, iblis itu beribadah 3 hari 3 malam kada beguringan. Wah, takjublah Imam Al-Barsisa ini. Setelah takjub bertanya kepada iblis itu, ya Syekh, apa amalan engkau sehingga engkau mampu beramalan, beribadah 3 hari 3 malam tanpa tidur? Apa ajar iblis? Aku minum sesuatu. Tentu penasaran dong. Hendak jo ibadah nang kada beguringan gitu. Mun kita ya Allah, mun soal ibadah ini sajam gina selawas sudah. Mun soal bedom 4 jam tahan ya. Jadi bertanyalah Imam Al-Barsisa ini kepada iblis. Apa jawab iblis? Aku minum sesuatu. Di mana orang berjual? Sana di kampung ujung itu ada warung. Tukar mereknya ini. Karena keinginan hendak ibadah sepanjang hari dan sepanjang malam supaya kuat, tukarlah ke warung. Ternyata yang ditukar apa? Al-khamru, khamar. Minumlah. Setelah minum apa? Ternyata yang berjualan itu adalah bibinian. Melihat bibinian dalam keadaan mabuk, diperkosanya perempuan tersebut. Setelah diperkosanya apa? Datang laki. Nah ampun bini tadi. Nah ampun warung. Datang. Setelah datang apa? Ternyata karena kepepet dibunuhnya perempuan tersebut. Ayo, berapa sudah kejahatannya? Yang sebelumnya ditawari bibinian, bahkan didatangkan perempuan pelacur kada mau. Ternyata gara-gara minum membunuh, memperkosa dan sampai di sana ke ceritanya tidak. Setelah ditangkap oleh masyarakat lalu dipasung. Setelah dipasung di tengah kerumunan, setelah itu datanglah iblis yang masih menyerupai seorang ulama besar. Setelah datang berkatalah iblis ini, wahai Imam Barsisa, siapakah saat ini yang mampu menolongmu? Apa jawab Imam Al-Barsisa? Yang mampu menolongku saat ini adalah dirimu. Ngek, mati orangnya. Padahal siapa yang datang ini? Iblis. Lalu mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir. Karena minta pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ahli ibadah. Apa gara-gara pemicunya? Ummul ithmi, induknya dosa, yaitu khamar. Ya kalau kita yakin jalan ulun kalau buhan pian di sini. Kada mungkin. Tapi generasi kita yang mana wah ini sangat mudah didapat ya. Generasi kita
Naudzubillah min dzalik lah. Mudahan generasi kita, anak cucu kita terhindar daripada yang namanya al-khamru dan sejenisnya. Kenapa? Karena kalau sudah ada di kampung, di masyarakat, minuman keras, narkoba dan sebagainya, itu tatanan masyarakat itu akan rusak. Coba aja pian melihat kekanaan plastik tuh ya Allah. Tahu pian kekanaan plastik lah, yang kemana-mana bawa plastik. Ya sudah, masya Allah, luar biasa. A'udzubillahi min dzalik lah. Mudahan generasi kita terhindar gitu. Yang kedua, yang diharamkan Allah masuk ke dalam syurga adalah wal aquli walidayh, orang yang durhaka terhadap orang tua. Kata Al-Habib Salim Asy-Syatiri hadral maut, kata beliau, derajat orang tua itu sama, atau derajat orang tua itu melebihi daripada 70 wali kutub. Bayangkan kita di Kalsel aja, di Kalimantan atau di Kalsel aja, di Banjar aja, yang masyhur wali kutub itu cuma 2, Datuk Kalampayan, Gurus Kumpul. Ini baru 2. Bayangkan kedudukan pian-pian merataan di hadapan anak itu lebih dari 70 wali kutub. Masya Allah, luar biasa. Doa bohan pian itu cepat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diaminkan oleh malaikat. Jadi pian berkata apapun kepada anak, malaikat samping kanan kiri selalu mengucap amin. Jadi pian pintarnya anakku nih, amin. Mun sabaliknya Pak, amin jaju malaikat. Bila sudah sarik banar 2 anak tuh ya Allah, ayo aja pian kibit ya anak tuh, sambil memulas mengibit, sambil gerikitan, tapi jangan lupa ucapkan kalimat yang baik meskipun dalam keadaan sarik. Pintar banar tuh, biarnya menangis tapi paling kada yang didoakan baik. Ini sudah nang kadap, ini nang sudah dikibit sarik sampai belang bungul banar ya. Double malaikatnya mengaminkan pulang, amin ya malaikatnya ya, tahu apa-apa, tahu mengaminkan aja. Itulah mungkinlah orang bahari itu banyak anak banyak rezeki ya. Kalau anaknya baik berataan ya Allah. Kalau bisi anak 5, seekong pecandu, seekong koruptor, seekong maling, seekong perampok, wah sakit hati kuitan ya Allah. Banyak anak banyak rezeki, bujur juga. Tapi wah ini pian akhir zaman nih lah, mun kau jangan teh banyak bisa anak. Kenapa? Mendidiknya ngalih ya. Apalagi kita pian merasa aja pian berapa generasi nih, Pak Haji Jar kasih, ayahanda Pak Haji Jar kasih, berapa generasi sudah sidin ya Allah, takuni sidin berapa presiden sudah menemui berapa generasi sudah kita ya kan. Ulun dia paling hanya 2 generasi lah. Mun buhan pian berapa generasi sudah, berapa menemui sudah, kira-kira pian sudah menemui mulai kada belampu sampai ini sing tarangan, mulai TV di pos aja sampai ini TV di dalam kamar, sampai ini TV kita lihat lagi YouTube aja yalah. Kada kita lihat lagi TV ini, berapa generasi kita sudah. Wah ini masya Allah mendidik anak ya Allah. Kalau dulu paling-paling kita khawatir tentang pendidikan anak itu lingkungan. Lawai ini dalam kamarnya kau melihat TikTok sudah. Jadi ya Allah ya Rabbi, apalagi kita bisa anak binian lah, masya Allah. Mudahan lah selamatan kita barataan. Melihat nang kayak ini lah, melihat yang wah ini itu masya Allah. Kada kawai disambat tahu barataan sudah kita kayak apa? Generasi-generasi kita, lingkungan kita, bahkan yang lebih parah tuh handphone dan sebagainya, aplikasi-aplikasi yang di dalam itu, yang akhirnya dampaknya adalah anak itu durhaka kepada orang tua. Jadi kadang-kadang kuitan itu memilih berdiam, tapi hendak lagi mencari anak. Kenapa?
daripada aku menyariki terus, anaknya durhaka terus lawan aku, baik bawa berdiam aja gitu kan. Sebagian ya dilihat juga lah apa juga salahnya ya, kalau lah namun salahnya fatal juga wajar aja kita sarik gitu. Jadi memang yang lebih tahu tentang pendidikan anak ya kita masing-masing lah di keluarga. Tapi sekarang kenapa banyak benar bala musibah turun di muka bumi ini? Salah satunya adalah hampir setiap rumah ada anak durhaka terhadap orang tua. Pengaruhnya handphone. Kadang dihindari lagi tuh. Sudah asik main game ya kadang herannya lagi kuitan. Kalau Imam Al-Barsisa tadi asik ibadah, kadang herannya lawan kuitan. Lah anak kita asik main game, kadang herannya lagi lawan kuitan. Banget pada Imam Barsisa lagi sekalinya. Allahu Akbar. Birru abaakum tabirrukum abnaakum. Kalau kita hendak anak kita berbakti kepada kita, kita dulu berbakti kepada orang tua. Birru abaakum tabirrukum abnaakum. Anak kita akan berbakti kepada kita selama kita berbakti kepada orang tua. Misalnya kita masih hidup orang tua, kita berbaktilah kepada orang tua. Atau mertua sama kedudukannya. Jangan terpaling, jangan terpaling. Lawan tetangga, masya Allah baik benar. Lawan kuitan mau mata jinguki aja kada. Padahal di rumah juga. Jangan terpaling. Ini mohon maaf lah ya batin. Sekali lagi mohon maaf. Lawan tuan guru, lawan habaib, masya Allah berabut memelingkan sandal. Sandal kuitan soalnya dipelingkan. Nang ada malah dimalingkan. Hilang sandal kuitan. Lawan tuan guru, lawan habaib, masya Allah bagus pian, bolak balik mencium 4 kali bolak baliknya aja. Lawan kuitan soalnya bersalaman nang gitu. Padahal derajat orang tua itu sangat jelas. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Kalau saat itu orang tua ridho kepada kita, berarti Allah sedang ridho dengan kita. Kalau Allah sudah ridho dengan kita, apa nah hendak kita? Dikabulkan Allah. Hendak sukses dikabulkan Allah. Hendak lancar usaha dikabulkan Allah. Hendak rezeki lancar dikabulkan Allah. Syaratnya apa? Ridho Allah didapat. Kayak apa caranya? Harus mendapat ridhonya orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya orang tua. Atau bahasa Inggrisnya tuh maruka. Mun sampai orang tua itu murka lawan kita, walaupun sholat kita banyak, puasa kita banyak, sedekah kita banyak, tapi orang tua murka dengan kita karena kita tidak melayani atau kada meherani atau justru menyakiti hati orang tua, maaf, sorga bukan milik kita. Kalau orang tua kita masih hidup, alhamdulillah, jalan tol masuk sorga, jalan tol masuk sorga. Tapi kalau orang tua kita sudah kadada, kita harus mencari jalan sorga masing-masing. Jadi ayo, kita yang masih kuitan, kita masih hidup, mungkin ada yang masih hidup mama atau masih hidup abah atau masih hidup dua-duanya, atau mama abah sudah meninggal tapi mertua masih ada, atau paling kadang kalau sudah mertua meninggal, orang tua sudah kadada juga, paling kadang kita tahu lawan kuburan kuitan dan mertua. Ingat lawan kuburan kuitan dan mertua. Dan ingat aja malam Jumat mengirimi sekurang-kurangnya Al-Fatihah atau Qul Huwallah 3 kali. Terus semua yang hadiah Yasin dan sebagainya sesuai kemampuan. Ayo kita yang kuitan masih hidup, jangan sia-siakan orang tua kita. Itu yang kedua, orang yang diharamkan Allah masuk ke dalam surga. Dan yang terakhir, 3 golongan manusia yang diharamkan Allah masuk ke dalam surga adalah al-dayyuth alladhi yuqirrul khubthu fi ahlihi. Dayyuth itu suami yang membiarkan kemaksiatan atau suami yang membiarkan kekejian di dalam rumah tangga. Dayyuth atau bahasa yang paling nyaman pian dengar, laki kedua lawan bini. Di luar nang kayak singa, di rumah nang kayak kucing. Di luar luar biasa jagaunya, sekali di rumah hinip gitu.
Atau dayuth itu juga suami yang membiarkan kemaksiatan terhadap anak dan istrinya. Dayuth. Atau suami yang tidak cemburu terhadap istrinya. Contoh aja biar. Nah, kayak artis-artis tuh ya kalau lah yang sudah bersuami istri, kadang-kadang bini kita tuh diragap orang, bini kita dijapai-japai tangan orang. Ujar buhannya tuh kan profesional. Ujar buhan artis nih ya kalau lah profesional. Kada cemburu kadanya, nah membiarkan kemaksiatan, membiarkan kekejian terhadap istri dan anaknya. Itu dayuth. Laki-laki suami yang membiarkan kekejian tersebut diharamkan Allah masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena ketika ijab kabul kuterima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar seperangkat alat memantat bayar tunai. Misalnya ya kalau lah bayar tunai. Saat itu bujur aja nikah. Tapi saat itu dosa yang ada pada istri kita yang baru kita nikahi, yang semula disandang oleh orang tuanya, maka berpindah kepada suami. Nah biasa bini turun kada berkerudung, nah asalnya jadi binian karena kuitannya, karena abahnya dan sanak lakiannya, ini pindah kepada kita. Yang biasanya perempuan gadis ini ketujuh menggosip, kuitannya yang dapat dosanya. Pas sudah kita nikahi masih aja malah bertambah, malah bimbai pulang berdua laki bini ini menggosip gawiannya di rumah, pindah kepada suaminya. Jadi kalau kita seorang laki kada peka terhadap itu, bahwasanya kita adalah penanggung jawab penuh dunia akhirat terhadap istri kita, tapi kita membiarkan kekejian itu ada, itu yang dinamakan dengan dayuth. Oh ini tanggung jawabku nih, biniku kada sembahyang nih tanggung jawabku, anakku kada sembahyang tanggung jawabku. Itu was mula anak. Ya, kalau was mula anak, makin anak banyak ya tadi, kalau anak banyak, mun anaknya soleh bagus, rezeki jadinya banyak yang mendoakan. Lah kalau anak kita banyak anak cuman hendak anaknya aja banyak tapi kada bisa mendidik kayak apa? Sama kan anakku ini anakku, apalagi tadi kita bisi anak binian wah ini ya Allah ya Rabbi. Ngalih benar kan. Kadang-kadang tiap hari bakal lahir terus lawan anak. Menyuruh sembahyangnya bakal lahir terus. Bakal lahir terus nyuruh sembahyang. Mun sudah soal ini beramian, kada usah disuruh tulak sorangan aja. Nah ini dayuth. Ya mudah-mudahanlah kita kada termasuk suami-suami yang dayuth, membiarkan kekejian di rumah tangga, membiarkan kemaksiatan oleh anak bini kita di rumah tangga, atau justru kita double dosanya menyalurkan kemaksiatan di rumah tangga. Jadi dikira kita manapkahi nukarakan baju, ya Allah, nukarakan makanan, tukarakan perabot rumah tangga, selesai. Kada. Itu hanya bagian kecil dari rumah tangga. Yang paling berat itu adalah tanggung jawab di hadapan Allah. Kan itu baru seikong bini. Pamun empat. Makin banyak lagi tanggung jawabnya ya Allah ya Rabbi. Jadi kira orang nyaman lah kawin tuh. Nyaman juga tanggung jawabnya yang di hadapan Allah tuh Masya Allah Lord. Kenapa? Karena ketika di dunia istri, mungkin ibu-ibu rancak aja hadir pengajian, setiap kali tema ceramah tentang istri soleha, istri soleha, istri soleha, ya kan? Karena tuntutan seorang istri itu di dunia soleha, di akhirat nyaman. Kenapa? Karena tidak ada yang seistimewa perempuan yang akan dibukakan pintu surga. Lah kalau lalakian Bang Ustadz ya ulun suapian diprotes bibinian lagi perhatian ceramah bakacak pinggang acilnya di muka lawang itu. Kalau ada di sini Bang, anak jauh di kampung, kan ulun sambat kampungnya. Ustadz ya,
Binian terus lelakian pang-pulang, sabar jangan. Belum gilirannya. Kalau lelakian ini kewajibannya di dunia menafkahi lahir dan batin, tapi tanggung jawabnya di akhirat lebih besar. Bibinian santai-santai aja, ya kan? Kalau lelakian, masya Allah lebih besar tanggung jawabnya di hadapan Allah. Hanya mudah-mudahan kita tidak termasuk suami-suami yang dayuth, yang membiarkan kekejian di rumah tangga, atau justru menyalurkan, biar aja Kim sudah munyak aku menagurnya, biarakannya kada 3 hari gak kada bulik itu munyak aku menagurnya. Nah kalau sudah kemaksiatan kayak itu harus kita tagur. Kalau sudah kita usaha, sudah jual beberapa drum minta banyu, sudah jual, kada lagi nang botol drum, ada alang-alang lagi. Tapi jangan salah Pak Bu, yang penting itu doa kita dulu. Biar anak minta drum berapa, mun kuitannya kada mendoakan, atau misalnya kalau biar kayak apa aja anak disuruh sembahyang, kalau kuitannya kada mencontohkan, sangat sulit. Karena yang dilihatnya itulah, menang tiap hari dilihatnya terabang terus piring di rumah, kada salah bila gano jadi preman, ya. Sudah kelihatan perang terus di rumah, kelihatannya sudah apa? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah 3 golongan manusia yang diharamkan Allah masuk ke dalam surga. Di antaranya orang yang pecandu khamar atau minum-minuman. Yang kedua, orang yang durhaka terhadap orang tua. Dan yang ketiga, laki-laki yang tidak cemburu terhadap anak istrinya berbuat kemaksiatan. Mudah-mudahan 3 hal ini bisa kita hindari, dan mudah-mudahan kita terhindar daripada fitnah akhir zaman, dan mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita dengan iman, mati pun membawa iman, dan mudah-mudahan berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman istiqaman innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil ilmi wa akrimna bil hilmi wa zayyinna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum